Shalom kekasih Kristus. Sebelum mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita cek terlebih dahulu buah kehidupan bagaimana yang kita hasilkan. Apakah kita menghasilkan buah yang positif atau sebaliknya? Mengingat apa yang kita tabur akan kita tuai. Mari kita tabur benih-benih baik agar kita menghasilkan yang baik pula. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami mau menyiapkan hati kami agar kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini merupakan isi hati-Mu yang khusus untuk kehidupan kami, sehingga hidup rohani kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Tuhan, dalam hati kami yang paling dalam, kami rindu menabur benih-benih yang baik agar kami dapat menuai hal-hal yang baik pula. Pimpin kami supaya kami terus melekat di dalam Engkau, sehingga kebenaran firman-Mu memberikan nutrisi-nutrisi dalam kehidupan kami, agar hidup kami searah dan setujuan seperti apa yang Kau harapkan, di mana kami menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kuasa tabur tuai. Firman Tuhan terdapat dalam Galatia 6 ayat 7-9. Demikian firman-Nya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kekasih Kristus, untuk membangun keluarga bahagia mungkin merupakan cita-cita banyak orang. Meskipun definisi keluarga bahagia bagi setiap orang belum tentu sama. Untuk memiliki keluarga yang bahagia, ada yang beranggapan cara membangunnya dengan meningkatkan kehidupan perekonomian keluarga, ada dengan cara meningkatkan pendidikan. Tetapi ada juga dengan memilih bibit bebet dan bobotnya. Maksudnya memilih pasangan dengan melihat latar belakang dari keturunannya. Hal yang penting untuk dilihat di sini adalah sifat, perilaku, dan karakter dari leluhurnya. Karena itu akan menurun kepada keturunannya. Dalam pengertian yang sederhananya, kalau kita menanam kacang, maka akan tumbuh kacang. Jadi apa yang ditabur orang, itu pula yang akan dituainya. Kekasih, bila hukum alam terjadi demikian, maka apapun situasinya hukum tersebut tetap akan berlaku. Apakah kita mengetahui atau tidak? Ketidaktahuan kita tentang hukum itu bukan berarti akan membatalkan berlakunya hukum tersebut. Berarti hukum tabur tuai mempunyai kuasa. Terkadang dalam menjalani kehidupan dalam berkeluarga tidak mengerti akan pola hukum tabur tuai. Padahal firman Tuhan telah menyampaikannya dengan begitu jelas, yaitu barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Sehubungan dengan ini, keluarga hanya menanamkan kepada anak-anaknya hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kemewahan dalam kehidupan daging saja. Sementara urusan rohani tentang Tuhan terkadang seringkali diabaikan. Bila kita abai akan hal ini, akan menyebabkan kita binasa, dan Tuhan mengingatkan dengan sangat jelas sekali, sebagaimana tertulis dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kekasih, sebagaimana halnya hukum alam, demikian juga hukum rohani dengan prinsip seperti di atas juga berlaku untuk kita. Berjalannya hukum tabur tuai dalam hidup dan keluarga kita tidak melihat apakah kita menyadari tentang adanya hukum tersebut atau tidak. Hukum itu tetap berlaku dan menentukan hasil yang kita akan peroleh. Itulah yang disebut kuasa tabur tuai. Karena hukum ini menunjukkan bahwa kita pasti akan menuai suatu hasil. Karena ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal ini juga merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Kita menuai dari apa yang kita tanam.
Dalam awal renungan pembacaan ayat yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 7-9 dengan jelas menerangkan bahwa tuaian itu merupakan hasil langsung dari apa yang kita tanam. Semua itu terlepas apakah kita sadar atau tidak sadar bahwa kita telah menanam sesuatu, karena apapun yang kita tanam suatu saat pasti akan muncul di permukaan sebagai hasil yang nantinya akan dituai juga. Kekasih Kristus, mencapai terobosan yang luar biasa dalam keluarga penting bagi kita untuk memperhatikan dan memahami tentang kuasa tabur tuai. Dan hal ini jangan sekali-kali dianggap remeh. Semua benih yang kita tabur dimulai dari yang sedikit. Dengan berjalannya waktu, maka itu akan menjadi berlipat-lipat ganda. Tentunya akan menjadi sesuatu yang menyenangkan apabila yang berlipat-lipat kali ganda adalah hal-hal yang baik dan positif. Tetapi bagaimana yang berlipat-lipat kali gandanya adalah hal-hal yang negatif, tentu akan menuai kebinasaan. Cobalah kita pahami dan mengerti tentang pentingnya menabur. Kekasih, sangat banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menyatakan tentang kuasa tabur tuai. Dalam Amsal 22 ayat 8a, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Amsal 28 ayat 10, siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Dalam Matius 7 ayat 12a, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Demikian juga dalam Matius 10 ayat 21. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dalam Yohanes 12 ayat 24 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi berawal dari satu benih yang ditanamkan menghasilkan jumlah yang berlipat kali ganda. Kekasih, bila benih kedagingan yang kita tanam, maka berlipat kali ganda kita akan menghasilkan kebinasaan. Dan bila benih roh kita tanam, maka kita akan menghasilkan berlipat kali ganda kehidupan. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu hal yang perlu untuk kita dan keluarga mengerti dan memahami tentang kuasa tabur tuai yang mendatangkan hasil berlipat kali ganda, maka penting untuk kita lakukan bagaimana bertindak untuk menabur benih dalam roh. Dan itu merupakan suatu keputusan yang bulat bagi diri pribadi kita dan keluarga. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menuntun kami dan mencerahkan kehidupan kami, sehingga kami dibawa untuk mengerti dan memahami tentang kuasa tabur tuai. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami terus berada dalam kebenaran firman-Mu, terus diisi dengan firman Tuhan sebagai benih yang baik untuk kehidupan kami, agar kami menghasilkan hasil yang baik berlipat-lipat ganda dalam kehidupan kami. Karena ini menjadi penting supaya kehidupan kami, iman kami terarah seperti apa yang Kau kehendaki. Bukan benih-benih kedagingan, melainkan benih firman Tuhan yang menghidupkan dan membawa kehidupan kekal bagi kehidupan rohani kami, bagi pribadi kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Sekali lagi Tuhan, pimpin kami, terus bawa hati dan pikiran kami agar terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ketika kami lalai akan hal ini. Dan saat ini Tuhan, lewat Roh-Mu yang kudus, mampukan kami untuk kami terus bersikap agar ditanami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ini menjadi satu penting dalam langkah hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita.
terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.